Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk seri aku, dan ini yang terakhir untuk zodiak Pisces ya. Oke, Pisces, di sini aku bakal fokus untuk Pisces Ascendant untuk melihat gimana cintanya kamu, pasangannya kamu ya, dan personalnya kamu secara astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi ini bagi orang yang lahir pada jam tertentu ya, sebutnya jam 5 sore atau jam 5 pagi, dan ternyata zodiak yang terbit di sebelah timur di tempat matahari terbit adalah zodiak Pisces ya, Pisces. Jadi kamu adalah seorang ascendant Pisces, jadi ini ditentukan dari jam lahir kamu. Jadi bukan hanya tanggal, bulan, lalu tahun nggak ditentukan, nggak dipakai, nggak di um, maksudnya nggak diperhitungkan. No, semua diperhitungkan. Jadi kalau kamu nanya aku apa kak, tapi nggak dikasih tahunnya, ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus lengkap semuanya. Ini bukan hanya tentang tanggal dan bulan, no ya. Namun ini adalah benar-benar apa itu yang kita sebut sebagai astrologi ya. Kenapa aku buat ya? Karena memang kebanyakan dari kita masih mengira hanya tanggal dan bulan udah gitu. Astrologi ya, apalagi astrologi Hindu yang aku pelajari itu tidak hanya tentang hal itu, no ya. Bahkan ada hal yang sangat detail, yang sangat susah untuk dipelajari, namun aku mau untuk pelajari. Jadi di sini aku bakal sedikit demi sedikit untuk sharing tentang hal ini gitu. Walaupun aku tahu viewernya sedikit, but ya that's okay, nggak masalah ya. Jadi di sini bagi kalian yang belum tahu kamu ascendant apa, rising apa, moon apa, kamu bisa klik link di bawah sini untuk mengetahuinya. Kamu bisa langsung in kontak sama aku, bisa konseling ataupun pembacaan energi kamu secara personal aja lewat tarot ataupun astrologi Vedic ya, atau secara psikologi. Oke. Jadi di sini untuk Pisces Ascendant ya, Pisces Ascendant kamu bakal tertarik memang dengan seseorang yang bisa dibilang dia cukup, di dalam dia tuh banyak self doubt. Self doubt itu artinya di dalam diri dia tuh seperti banyak pertanyaan yang belum dijawab. Jadi gini, kamu mencari seseorang yang sempurna ya, kamu mencari seseorang yang perfect untuk kamu ya. Kamu mencari seseorang yang cerdas ya, energinya seperti energi Mercury ya, seseorang yang pandai untuk bicara, seseorang yang benar-benar hidupnya itu untuk relasi dan berkomunikasi dengan banyak orang ya. Namun setelah kamu selidiki, kamu melihat dia pede, ngelihat dia seperti confident banget deh dalam hidupnya. Ternyata saat kamu kenal, justru dia mempunyai self doubt seperti aku bilang tadi. Setelah kamu kenal, ternyata orangnya pandai untuk menutupi, dan dia mempunyai trauma ataupun isu dalam hidup dia yang ternyata dia sembunyikan. Itu mungkin gak kamu sadari saat kamu dekat dengan pasangan kamu nanti. Baru waktu dekat ya, dan terlama makin lama kamu mengetahui ternyata dia memiliki isu yang cukup berat ya. Karena memang apa, pasangan kamu memang seseorang yang pandai dan cerdas, namun untuk masalah ekspresi cinta dan kasih sayang mungkin dia bisa tidak mengerti akan hal itu. Namun bukan berarti dia nggak mau ya, dia mau. Hanya aja kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang kamulah yang mengajarkan cinta ke dia, kasih sayang ke dia gitu. Kalau kamu udah memasuki masa spiritual ya Pisces, atau justru bakal bisa sebaliknya, justru dia ngajarin cinta ke kamu. Dan bisa jadi ini bukan benar-benar cinta yang diajarkan, namun cinta yang berbentuk egoisme yang berlebihan, bisa jadi ya. Namun kamu Pisces sendiri, kamu bakal mempertanyakan itu nanti. Kalau di dalam hatinya kamu bakal ngerasa ini bukan cinta, ini bukan kasih sayang, ini kayaknya salah deh
Itu ya. Jadi kalau kamu bersama orang yang tepat ya, kamu bakal nggak akan meragukan hal itu. Namun dengan orang yang tidak tepat, seperti aku bilang tadi, kamu bakal meragukan itu semua. Karena secara naturalnya energi Pisces spiritual yang mengerti tentang cinta, karena energi Pisces tidak akan memaksakan, apalagi memiliki cinta yang terlalu terikat. No, Pisces adalah energi yang dimana cintanya tidak mengikat berlebihan. Ya, kamu bakal mungkin salah di awal kamu mengira cinta itu bentuk keterikatan. Namun makin kesini kamu bakal mengerti, oh ternyata enggak ya. Jadi ini juga bisa bagi kalian yang memiliki moon di Pisces. Ya, kalian bisa bakal merasa seperti itu. Ya. Namun karena itu tadi energi Pisces, energi yang deep ya. Kamu bisa meragukan ya cara pandang kamu itu tadi. Namun setelah dewasa memasuki 28 tahun ke atas atau 35an ke atas ya, 36 gitu ya, kamu oh ternyata ini toh gitu ya, oh ternyata seperti itu ya sih. Dan memang energinya kamulah yang sebenarnya harus memberitahukan real love atau real cinta itu seperti apa ya ke orang yang kamu kasihi ya. Karena memang dia bakal mencari cinta yang sempurna, cinta yang perfect dalam versinya dia, yang mungkin gak akan kamu bisa mengerti, dan itu bisa mengarah ke arah yang gagal. Jadinya gini, kamu bisa berpasangan dengan seseorang yang meragukan cintanya sendiri, akhirnya dia mencoba mencari pelarian ya, dan akhirnya entah orang ketiga atau kerjaan dan karir yang dia jadikan energinya untuk tidak berurusan dengan kamu. Kenapa? Karena orang yang kamu tuju ya, adalah seseorang yang sebenarnya energinya nggak begitu deep, nggak begitu dalam. Jadi dia nggak mengerti tentang apa yang kamu rasakan, pikirkan. Karena dia orangnya bisa dibilang on the surface. Dia orangnya seperti itulah. Apa yang dia perlihatkan, apa yang dia rasakan sebenarnya nggak terlalu berbeda. Walaupun ada self doubt di luar dalamnya ya, cuman ya dia memang seperti itu misalnya. Namun karena kamu energinya dalam, deep, layaknya lautan ya, kamu bakal no gitu. Ini bukan cinta yang membahagiakan, ini justru cinta yang menyakitkan. Dan mungkin pasangan kamu bakal bingung kenapa kamu berpikir seperti itu, kenapa kamu merasa seperti itu ya. Dan itu yang membuat pasangan kamu bisa memang lari. Kalau dia tidak mengerti dan dia tidak memasuki masa spiritual, dia memang bakal bisa untuk menjauh dari kamu. Namun ini adalah proses yang bagus. Kenapa? Karena dia memang harus belajar sendiri. Dalam masa spiritualitas kita memang harus berjalan sendiri. Kita nggak bisa untuk minta ditemani, apalagi memaksa seseorang untuk menemani jalannya kita. Kita harus berusaha sendiri, usaha sendiri. Ibaratnya seperti kita pindah ke suatu tempat, kita harus tinggal sendiri, kita ngurus diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun ngurus diri kita dalam bentuk benar-benar merawat diri kita. Jadi nggak sembarangan. Kita tetap makan sehat, kita tetap minum yang sehat, vitamin, kerja, itu benar-benar menjaga mental, live in the moment ya, benar-benar being present, benar-benar bersatu dengan jiwanya kamu. Jadi itu semua memang sebaik-baiknya dalam waktu kamu sendiri ya. Itulah kenapa aku bisa bilang sebenarnya untuk energi Pisces sendiri memang jika menginginkan cinta dan kasih sayang di usia yang muda memang cukup sulit gitu. Jadi memang lebih baik untuk memasuki usia yang dewasa. Walaupun sebenarnya kalau di astrologi ya, kamu bakal sering dengar, apalagi seperti aku bilang di pembacaan sebelumnya, dimana Cancer dan Leo lah yang harus menikah tua. Karena apa? Karena ada planet Saturn di 7th house-nya. Namun untuk Pisces sendiri aku ngelihat dari klien aku, dari pengalaman aku, memang kalau dipaksakan di usia muda memang nggak langsung mengarahkan ke arah gagal gitu, enggak
ya, cuman kayak tersendat pembelajarannya, kayak bakal hal yang seharusnya bisa selesai sebelum menikah atau berkomitmen justru bakal menjadi makin panjang ya, karena energinya bergabung dengan energi pernikahan, energi komitmen ya. Jadi bisa justru energi Pisces ini bakal lost. Namun kalau benar-benar udah spiritual awakening seperti itu, nggak ada yang bisa mengganggu gugat lagi untuk si Pisces ini ya. Kamu bisa memang tertarik dengan energi Pisces sendiri, dan untuk Pisces aku ngelihat ini bagusnya adalah misalnya kamu ascendant Pisces, kamu bisa dekat dengan seseorang Sun atau Moon Pisces ya. Namun hubungan kalian mungkin gak akan mengarah kemana-mana. Kenapa? Kalian mungkin bakal sama-sama mengarahnya untuk spiritualisme, untuk ibaratnya religius, ataupun hanya untuk Tuhan. Ibaratnya seperti kamu dengar, aku mencintai kamu, menyayangi kamu karena Tuhan. Energi cintanya seperti itu. So kalau kamu ingin berpasangan dengan seseorang yang berkomitmen secara duniawi ya, memang untuk tidak dengan orang yang sama energinya seperti kamu, justru orang yang memikirkan hal duniawi, yaitu tentang pernikahan. Dan hal duniawi nggak buruk kok, itu hal yang manusiawi, human condition ya. Kamu butuh makan, butuh tidur, udah usia tua butuh untuk menikah, perlu untuk seks ya, nggak ada yang salah akan hal itu ya. So itu pilihan kamu sendiri, kamu tahu gimana dalam hidup kamu yang terbaik ya. So Pisces, energi Cancer cocok untuk kamu ya, namun untuk Scorpio mungkin nggak begitu nyaman untuk kamu, karena energi Scorpio deep, intense, dan juga obsesi dan posesif. Ini berbanding terbalik banget dengan energi Pisces, jadi bakal melelahkan bagi seorang Pisces. Mungkin Pisces nggak akan melelahkan energinya, karena Pisces sudah detach energinya, pasti bakal ujungnya ke sana. Cuman si Scorpio ini yang bakal berat banget, yang dia bakal gak ngerti tentang kamu, dan dia bakal benar-benar patah hati ya. So aku ngeliat nama energinya bagus, Cancer ya, atau seperti energi Taurus, Sagittarius itu bisa ya. Namun ya ingat, ini pengaruh planet lainnya juga, kita harus lihat di birth chartnya dia dan birth chartnya kamu. So kita lihat pesan semesta ya untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Pisces, oh ya, tahun ini juga Jupiter bakal transit di Pisces ya. Energi Pisces juga role-nya adalah Jupiter di astrologi Vedic, jadi bagus banget untuk Jupiter. Untuk Pisces memang tahun ini kamu yang bakal dapat seorang guru spiritual, ataupun kamu bertemu secara nggak sengaja ya, yang benar-benar bisa membantu kamu secara spiritualitas, dan kamu bakal seperti mengerti kehidupan itu seperti apa. Jadi untuk Pisces sendiri, masa pembelajaran kamu udah tiba. Kamu bakal melihat kehidupan dengan real apa adanya dan gak muluk-muluk ya. Kita lihat untuk Pisces. Notice the blessing, lalu ada dance, lalu ada compassion for all, dan ada be natural beauty. See ya, compassion for all. See, seperti aku bilang, Pisces, cinta yang kamu punya adalah cinta yang seperti untuk semua orang. Artinya aku mencintai kamu karena kamu ciptaan Tuhan, karena ada Tuhan di dalam diri aku sih. Jadi selama kamu berurusan dengan semua ciptaan Tuhan, artinya semua cinta kamu ada di sana.
Kalau kamu bisa memberikan cinta itu semuanya ke diri kamu, ke semua cinta itu tadi, semua hal itu tadi, kamu bakal melihat berkat dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kamu, ya, kuasa semesta, ya, karena itu berkat yang memang menjadi salah satu takdir dan karma kamu. Kalau kamu bisa bertemu dengan seseorang yang satu rasa dan pemikiran dengan kamu dalam hubungan seperti ini, nggak ada yang salah. Ya, kamu bertemu dengan seseorang yang ternyata sama, kalian menjalani kehidupan pernikahan misalnya, berkomitmen yang untuk nggak begitu muluk, ya ayo lanjut gitu, untuk nggak menjadi gini. Maksudnya kalau kamu menjadikan pasangan kamu adalah satu-satunya, itu nggak baik, ya. Kenapa? Bakal menyakitkan kamu ataupun menyakitkan pasangan kamu. Kalian harus memberikan cinta, untuk cinta kalian itu berdevosi, compassion for all. Si cinta kamu harus benar-benar tanpa syarat. So that's it, pesan semesta untuk kamu, ya Pisces. Oke, aku udah selesaiin semuanya, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Padam lilinnya atau beritanya.